Shalom. Bersama saya David Ari. Semangat terus dan terus semangat. Kita harus terus semangat. Kita harus tetap kuat. Kita harus percaya bahwa dalam semangat ada kekuatan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Dengan semangat kita dapat menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita bersemangat, maka kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu percepatan. Sekali lagi saya mau katakan percepatan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Allah yang terambil dari Mazmur 57 ayat 8 sampai 9. Mazmur pasal 57 ayat 8 sampai 9 ini adalah sebuah perikop di mana kejadiannya adalah ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul dan dia sedang ada di dalam sebuah gua. Kita akan belajar dua ayat hari ini dari kitab Mazmur 57 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Ayat 8. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi, dengarkan baik-baik Mazmur 57 ayat 8 dan 9. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan tentu saja yang mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 9 bagian yang terakhir. Daud berkata begini, aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi, aku mau membangunkan fajar. Fajar itu, pagi hari itu sudah ada waktunya, sudah ada saatnya, sudah disetting oleh penguasa alam semesta yaitu Tuhan sedemikian rupa untuk mengawali hari-hari kita. Tetapi Alkitab berkata bahwa Daud mau membangunkan fajar. Artinya, maksudnya ini bukan fajar dibangunkan. Artinya, Daud akan bangun lebih cepat daripada fajar. Maksud saya begini, Tuhan mau mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Tuhan mau membuat sesuatu yang indah, yaitu percepatan di dalam diri kita. Tetapi ada sebuah respon yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan, yaitu kita juga harus menyiapkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang percepatan ini, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik ini. Percepatan itu artinya waktunya yang dipercepat, bukan jaraknya yang diperpendek. Waktunya yang dipersingkat, bukan jaraknya yang dikurangi. Jadi maksud saya begini, kita sudah diatur oleh Tuhan dalam sebuah waktu untuk mengalami janjinya. Diatur oleh Tuhan untuk mengalami berkatnya. Diatur oleh Tuhan untuk mengalami promosinya. Diatur oleh Tuhan untuk mengalami hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Karena kita hidup di dunia ini untuk membawa misi Tuhan. Tetapi Tuhan mau ada proses yang terus berjalan. Nah, proses itu adalah jarak yang tetap harus kita lewati. Karena Tuhan tidak mau kita berjalan tanpa proses. Dia ingin kita menjadi dewasa. Tuhan ingin kita menjadi kuat. Tuhan ingin kita membuat proses itu tetap kita lewati sampai nanti kita selesai pada akhirnya. Tetapi kalau berbicara percepatan, waktunya dipersingkat. Mungkin kita harus punya waktu sekian, tetapi karena kita melakukan beberapa hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, maka waktu itu dipersingkat oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari Mazmur 57 ayat 8-9 ini. Anda perhatikan bahwa Daud berkata begini, hatiku siap ya Tuhan, hatiku siap. Coba renungkan baik-baik. Kalau Anda ingin mengalami percepatan, kalau saya ingin mengalami percepatan, kalau kita ingin mengalami acceleration di dalam hidup kita terjadi, kita alami, bahkan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, perhatikan seperti Daud berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Yang pertama untuk kita mengalami percepatan Tuhan adalah siapkan hatimu. Siapkan hatiku ya Tuhan. Hatiku siap ya Tuhan. Hatiku siap. Tanpa hati yang siap, Tuhan gak akan mengerjakan percepatan itu dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan mengerjakannya, Tuhan tetap melakukan percepatan dalam hidup kita, dan kita belum siap, yang terjadi adalah
kehancuran, yang terjadi bisa jadi kesombongan, yang terjadi adalah kerusakan di dalam hidup kita, dan itu tidak diharapkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita menyelesaikan rencananya, Tuhan mau kita menyelesaikan tujuannya, Tuhan mau kita menyelesaikan apa yang menjadi garis di dalam kehidupan kita, sampai nanti satu saat kita selesai dan berkata, aku telah mengakhiri semuanya dengan baik. Yang pertama, siapkan hatimu. Siapkan hatimu. Ini juga renungan buat saya. Saya percaya bahwa gereja di mana tempat saya melayani, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video ini adalah teman-teman juga sahabat keluarga saya di gereja yang saya layani. Tuhan akan melakukan percepatan dalam pelayanan saya dan pelayanan kita semua. Tetapi ada bagian pertama yang kita kerjakan, siapkan hatimu. Mari kita renungkan. Sudahkah kita siap mengalami itu? Sudahkah kita siap mengalami percepatan itu? Kalau belum terjadi, barangkali Tuhan menunggu waktunya yang terbaik. Karena Tuhan punya waktunya kan Bapak Ibu. Dia punya waktu yang terbaik, kairos itu, buat hidup kita. Sama dengan Daud tadi kan dia berbicara tentang fajar. Fajar itu udah ada kronosnya. Tetapi Tuhan mempercepat, itu adalah kairos, yaitu Tuhan yang mau kerjakan dalam hidup kita. Dia mempercepat untuk dia bangun mendahului fajar. Sama dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita supaya pada waktu Tuhan mencurahkan itu, Tuhan memberikan percepatan itu, Tuhan melakukan pekerjaannya dalam hidup kita, maka hal itu akan menjadi kemuliaan buat Tuhan dan kita bisa menyelesaikannya dan mengerjakannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara perhatikan, aku mau memuji, aku mau bermazmur bagi Tuhan. Itu kata Daud. Yang pertama, siapkan hati. Yang kedua, memuji. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah memuji dan pernah dipuji. Memuji itu tentu saja karena ada sesuatu yang dikerjakan yang baik. Kalau kita memuji seseorang, pasti seseorang itu pernah membuat sesuatu yang baik untuk hidup kita. Oh, dia baik, oh dia rendah hati, dia suka memberkati aku, dia suka mengasihi aku, dia suka menguatkan aku. Memuji itu karena sesuatu yang dikerjakan. Sama ketika kita memuji Tuhan, pujian kepada Tuhan itu adalah karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita, itu pujian. Nah, Tuhan mau kita memuji Tuhan untuk itu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Ucapan syukur karena Tuhan baik, karena apa yang Tuhan kerjakan. Yang kedua, Daud berkata begini di ayat berikutnya ini, selain memuji dia juga bermazmur. Apa itu bermazmur? Kadang-kadang kita di gereja mendengarkan pemimpin penyembahan, worship leader mengajak, mari bermazmur bagi Tuhan, mari naikkan mazmur bagi Allah. Mazmur dalam bahasa saya adalah, coba Bapak Ibu Saudara renungkan baik-baik, makanya ada mazmur Daud. Itu adalah mazmurnya Daud. Mazmur itu adalah, menurut saya, adalah nyanyian pengalaman kita dengan Tuhan. Mazmur Daud berarti nyanyian pengalaman Daud dengan Tuhan. Sebagai contoh misalnya, ada pujian berkata seperti ini. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Seperti sebuah ungkapan Daud ketika dia dalam kesesakan, Tuhan tetap menyertai dia. Ketika dia lemah, sekalipun aku dalam lembah kelam, dalam lembah bayang-bayang maut,
Tuhan tetap besertaku, Tuhan tetap di sisiku. Dia ngalami di lembah bayang-bayang maut, tapi Tuhan menyertai dia. Ada satu pujian juga berkata begini, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah kering berkurang. Hati yang gembira Tuhan senang. Dia juga punya pengalaman ketika kita bergembira, ketika kita sukacita, kita tetap memuji nama Tuhan. Mazmur itu adalah nyanyian pengalaman kita dengan Tuhan. Mazmur itu adalah apa yang kita alami dan kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mengalami percepatan dari Tuhan, yang kedua adalah puji dan sembah Tuhan. Naikkan pujianmu, naikkan mazmurmu, pengagunganmu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengaruniakan kemurahannya dan percepatan itu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Amin itu artinya saya percaya, saya setuju. Tuhan akan mengerjakan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bagian yang ketiga, Alkitab berkata bahwa bangunlah hai gambus dan kecapi. Gambus dan kecapi ini adalah alat musik. Kita bisa memuji Tuhan dengan alat musik kita. Kita bisa menyembah Tuhan dengan alat musik kita. Dan itu bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Misalnya, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari sama-sama. Besar anugerah-Mu berlimpah bagiku. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Memuji Tuhan dengan iringan alat musik. Nah, Bapak besar dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan sedang membuat percepatan dalam hidup kita. Tuhan sedang membuat hal yang indah, dan saya percaya bulan ini, bulan Juni 2020 ini, Tuhan akan menggenapinya di dalam hidup kita. Perhatikan yang pertama, siapkan hatimu. Yang kedua, puji dan sembahlah Tuhan. Naikkan mazmur bagi Tuhan, dan gunakan juga alat musik. Bagaimana Pak kalau saya nggak bisa pakai alat musik? Anda banyak alat hari ini, Anda bisa dengerin banyak lagu. Lewat HP Anda bisa untuk mendengarkan lagu. Saya percaya hari ini ada banyak cara untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Yang Tuhan mau di dalam hidup kita adalah kesungguhan hati di dalam diri kita. Kita hari ini masih di suasana di mana, bukan suasana ya, di mana saat di mana pandemi, sebuah virus yang hari ini vaksinnya belum ditemukan, dan kita menyembah dari rumah, kita beribadah dari rumah, kita beribadah melalui media sosial dan online. Tetaplah semangat memuji dan menyembah Tuhan. Jangan kurangi esensinya. Naikkan dengan kesungguhan hatimu. Walaupun engkau di rumah, walaupun engkau tidak menyembah di gereja seperti yang biasa kita kerjakan di hari Minggu seperti ini. Nah, Bapak besar dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan mau mempercepat waktunya, bukan memperpendek jaraknya. Jadi hari ini nikmati proses yang Tuhan kerjakan. Ada satu kata-kata bijak yang berkata seperti ini: sebuah hasil tidak akan pernah mengkhianati prosesnya. Jadi dari sebuah proses akan ketahuan hasilnya. Dari hasil kita bisa melihat proses yang sudah dilewati. Karena itu
Bapak Ibu saudara, perhatikan, Tuhan itu suka prosesnya. Jadi nikmati proses yang ada hari ini di dalam hidup kita, karena yang setia dengan perkara kecil, dia juga akan dipercayakan nanti perkara-perkara yang besar. Kitab Lukas 16 ayat 10 mengatakan demikian. Yang setiap perkara kecil dikasih perkara yang besar, benar dengan yang kecil akan benar juga dengan yang besar. Apa yang ada di depan kita, apa yang ada di tangan kita, apa yang kita miliki hari ini, lakukan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Gereja kami masih kecil, Pak, tetap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan siapkan hati. Keluarga kami hanya sederhana, Pak. Bagaimana? Tetap menyembah Tuhan, siapkan hati dengan sungguh-sungguh. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, amin itu percaya dan setuju akan janji dan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, siapkan hatimu, angkat pujian dan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Amin. Itu sharing saya hari ini. Selamat memasuki bulan yang baru, bulan penuh anugerah, bulan penuh berkah, bulan di mana anugerah Tuhan dicurahkan, percepatan kau alami dan saya alami. Tetap semangat, semangat terus dan terus semangat. Hadapi hari-harimu dengan semangat kepada Tuhan, karena bulan ini adalah bulan percepatan bagimu. Yang sakit engkau disembuhkan, yang lemah engkau dikuatkan, yang putus pengharapan mendapat kekuatan baru bersama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang menyaksikan video ini, kalau engkau ada yang sakit, tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit. Saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau yang lemah hari ini, angkat tanganmu. Saya akan berdoa dari sini, kau dikuatkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.